Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang bilangan bulat untuk kelas 6 semester 1. Supaya mendapat ilmu yang bermanfaat sebelum belajar, yuk kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita ikuti video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan bilangan bulat pada garis bilangan. Antara bilangan positif dan negatif dipisahkan oleh bilangan 0. Bilangan yang berada di sebelah kanan, ya pemisahnya di sini ya nak ya. Bilangan yang berada di sebelah kanan adalah bilangan positif. Ya, di sebelah kanan. Ibu kasih tanda panah ke arah kanan, ditulis K. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kiri adalah bilangan negatif. Sini ya. Ini dikasih tanda sebelah kiri dan dikasih tulisan I atau kiri. Dalam garis bilangan, bilangan positif digambarkan dengan anak panah yang menunjuk ke arah kanan, sedangkan bilangan negatif digambarkan dengan anak panah yang menunjuk ke arah kiri. Misalnya di sini contohnya bilangan 5, dari 0 di sini ditarik garis seret sampai angka 5. Nah, di sini ya. Nah, sedangkan di sini contohnya negatif 6, maka anak panah yang ke kiri sampai angka negatif 6. Negatif 1 merupakan lawan dari 1, negatif 1, 2 di sini negatif 2, 3 negatif 3, 4 negatif 4, 5 negatif 5, 6 negatif 6. Jika kalian disuruh menunjukkan ya dengan garis bilangan menunjukkan angka 4, berarti dari 0 sini ditarik garis sampai angka 4.
Jika disuruh menunjukkan bilangan negatifnya negatif 2 misalnya, nah, dari sini dari 0 ditarik garis sampai negatif 2. Ayo berlatih. Gambarlah bilangan-bilangan berikut pada garis bilangan. Nah, ini misalnya 8 ya. Nolnya mana, dicari dulu. Nah, di sini posisi nolnya untuk menentukan ke arah mana garis akan kita buat. Misalnya 8, berarti dia bilangannya positif, harus ditarik ke arah kanan ya anak-anak. Seperti ini sampai menuju angka 8. Lalu di sini negatif 6, dicari nolnya dulu. Nah, ketemu di sini. Berarti ditarik garis sampai negatif 6. Maka gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya negatif 5, berarti tinggal menarik garis, dilihat dulu nolnya mana, dari batasnya dari 0 ke negatif 5. 10 dicari nolnya menuju angka 10 ke kanan ya. 7 berarti dia positif, berarti sebelah kanan, dicari nolnya, ditarik garis ke sebelah kanan. Negatif 4 berarti dicari nolnya, ditarik ke sebelah kiri menuju angka 4. Selanjutnya negatif 9, 2, negatif 3, dan di sini negatif 7. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Anak-anak, untuk membandingkan dua bilangan bulat bisa dilihat dari letaknya pada garis bilangan. Bilangan yang terletak di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan yang terletak di sebelah kiri. Jadi semakin ke kanan letaknya, bilangan itu semakin besar, dan semakin ke kiri letaknya, bilangan itu semakin kecil. Bilangan negatif 3 terletak di sebelah kiri dari negatif 1, sehingga bilangan negatif 3 nilainya lebih kecil daripada negatif 1. Kalian jangan melihat angkanya ya di sini. Kalau dilihat angkanya 3 tanpa negatif, nanti kalian berpikir oh itu tentunya lebih besar. Oh tidak ya anak-anak. Kalau letaknya di sebelah kiri, semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Bilangan negatif 5 terletak di sebelah kiri dari 2, sehingga bilangan negatif 5 itu lebih kecil daripada 2. Bilangan 1 terletak di sebelah kanan dari bilangan negatif 4, sehingga bilangan 1 lebih besar daripada bilangan negatif 4. Untuk mengurutkan bilangan, kita bisa menggunakan garis bilangan ya anak-anak, dengan memperhatikan letak bilangan tersebut pada garis bilangan. Contoh, urutkan bilangan-bilangan 3, negatif 2, 4, negatif 5, negatif 1. Nah, yang harus kalian lakukan adalah menggunakan garis bilangan. Nah, di sini dibuat 0 dulu, ditulis 0, lalu di sebelah kanan ditulisi angka 1 sampai di sini yang besar berapa, misalnya 4, misalnya 1 sampai 5 boleh, 1 sampai 6 juga boleh. Tekan di sini yang paling besar negatif 5, mungkin sampai negatif 6 juga boleh. Setelah itu kalian baru melingkari. Nah, ini 3 dilingkari. Ya. Negatif 2 dilingkari. Lalu 4. Lalu negatif 5. Lalu negatif 1. Sehingga jika diurutkan, maka urutan bilangan mulai dari yang terkecil adalah, yang terkecil dari sebelah kiri ya anak-anak, ini nomor 1, yang paling kecil ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, sedangkan ini nomor 5. Maka urutannya negatif 5, negatif 2,
negatif 1, 3, dan 4. Nah, berarti negatif 5 ini lebih kecil ya anak-anak dari negatif 1. Kalian jangan beranggapan kalau angkanya besar itu maka dia akan lebih besar. Kalau angkanya besar, letaknya di sebelah kiri ada tandanya negatif, justru nilainya itu lebih kecil ya anak-anak. Kalau angkanya kecil, letaknya di sebelah kanan dari bilangan negatif, justru itu nilainya lebih besar. Sedangkan urutan bilangan mulai dari yang terbesar adalah kita tinggal membalik. Nah, kalau yang terbesar, 4-nya ditulis dahulu ya. 4, 3, 1, nah, negatif 2 dan negatif 5. Latihan 4. Bandingkanlah dua bilangan berikut dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Di sini negatif 5, titik-titik 2, berarti negatif 5 lebih kecil dari 2. 3 lebih besar dari negatif 1. 35 lebih kecil daripada 53. Negatif 7, di sini negatif 15, masih ingat kan? Jika di sini posisinya sama ya, posisinya sama, bilangannya negatif. Nah, semakin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Jadi 15 itu lebih kecil daripada 7. Nah, 7 itu lebih besar dari 15. Nah, di sini ada tandanya negatif. Negatif 7 lebih besar dari negatif 15. Negatif 8, di sini ada 2. Jangan lihat kalian angkanya ini 8 angkanya besar, di sini 2 itu kecil, lalu yang diberi tanda lebih besar yang ini tidak ya, karena di sini 8 ada tanda negatifnya, maka 8 lebih kecil daripada 2. 7 dan negatif 17 dicoba dikerjakan ya. Negatif 35 dan negatif 53, 46 dan 64, negatif 25 dan 5, 7 sama negatif 13, negatif 6 dan negatif 9, negatif 12 dan negatif 20, negatif 67 di sini 25, 154, 145, negatif 13, negatif 31. Latihan 5, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang paling kecil. Nah, di sini Ibu kasih contoh ya. Yang paling kecil di sini kalian perhatikan, di sini ada bilangan negatif dan ada bilangan positif. Tentunya yang paling kecil adalah bilangan negatifnya ya, ditulis dahulu negatif 2, setelah itu kalian perhatikan di sini ada angka 7, 4, 3, 10. Selanjutnya yang paling kecil yang ditulis adalah 3 ya. Selanjutnya 4, lalu 7. Kalau kalian masih kesulitan boleh menggunakan dengan garis bilangan seperti yang contoh awal tadi ya. Nah, jadi jika diurutkan dari yang kecil ada negatif 2 ditulis dahulu ya, lalu 4, negatif 2, 3, 4, 7 dan 10. Silakan kalian coba untuk nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jika kalian masih mengalami kesulitan bisa cek di kolom komentar ya. Lalu di sini urutkan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang terbesar. Ini kebalikannya ya, Nak. Kalau tadi diurutkan mulai dari yang terkecil, sekarang diurutkan dari yang terbesar. Kalian perhatikan, kalau bilangan negatif dan positif tentunya bilangan positif ya yang lebih besar. Nah, di sini perhatikan yang lebih besar di sini 3, 5, 7.
angka mana yang lebih besar? Nah, kalian tulis dulu angka 7, baru 5, setelah itu 3, setelah itu di sini ada negatif 6, di sini ada negatif 3. Yang mana? Iya, di dalam kurung negatif 3, koma negatif 6, dalam kurung negatif 6. Untuk nomor 2 dan 10, silahkan dicoba untuk mengerjakan sendiri ya, tetap semangat. Demikian tadi pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.